Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas P19A akan menjelaskan materi mengenai Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Yang pertama ada pergerakan nasional. Saya Marsha Carmila. Saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pergerakan nasional. Yang pertama itu pengertian tentang pergerakan. Pergerakan itu memiliki maksud segala macam aksi dengan menggunakan organisasi untuk melawan penjajahan dan meraih kemerdekaan. Aksi yang dilaksanakan itu disusun teratur, yaitu ada pemimpin, anggota, dan tujuan. Selanjutnya itu ada pengertian dari nasional. Nasional sendiri itu merupakan sifat pergerakan semua aksi yang mencakup aspek kehidupan. Pergerakan nasional sendiri itu adalah perlawanan terhadap para penjajah. Berdirinya organisasi ini tuh awalnya didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat akibat penderitaan dari penjajahan. Namun akhirnya berubah tujuannya menjadi mewujudkan kemerdekaan. Ini juga menjadi faktor awal munculnya berbagai organisasi. Ciri-ciri organisasi dari pergerakan nasional pada masa itu tuh yang pertama ada keanggotaan tidak berdasarkan kelompok etnis. Kedua, sebagian besar pemimpin berasal dari kalangan terdidik yang mendapat pendidikan barat. Yang ketiga, memiliki tujuan jelas bagi kepentingan bangsa. Dan yang terakhir, bentuk perlawanan terhadap penjajah itu dilakukan melalui organisasi. Selanjutnya ada faktor pendukung munculnya pergerakan nasional Indonesia. Faktor pendukung ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal yaitu yang pertama ada sejarah masa lampau yang gemilang. Majapahit dan Sriwijaya terlebih Majapahit yang memegang peran besar di mana wilayahnya meliputi hampir seluruh Nusantara. Kebesaran tersebut membawa pikiran bangsa untuk mampu menikmati kebesaran itu. Lalu yang kedua, faktor internalnya itu adalah penderitaan rakyat oleh penjajah. Yang ketiga, pengaruh perkembangan pendidikan barat, pengaruh perkembangan Islam di Indonesia, pengaruh perkembangan pendidikan kebangsaan Indonesia. Lalu yang kedua itu ada faktor eksternal. Yang pertama itu faktor eksternalnya adalah muncul kesadaran akan pentingnya semangat nasional, kebangsaan, serta perasaan senasib sebagai bangsa terjajah. Yang kedua adalah lahirnya golongan terpelajar yang memperoleh pengalaman pergaulan internasional dan mendapat pemahaman ide baru. Yang ketiga ada Perang Dunia Pertama yang berlangsung 1914 sampai 1919. Perang Dunia Pertama itu menyadarkan bangsa bahwa negara imperialis itu berperang di antara mereka sendiri. Lalu yang terakhir ada tokoh pergerakan nasional di Asia, Afrika, dan Amerika Latin menyadarkan saatnya untuk melakukan perlawanan terhadap para penjajah. Bagian C, organisasi pada masa pergerakan nasional. Indische Partij. Organisasi pertama yang secara terang-terangan menyatakan dirinya sebagai partai politik adalah Indische Partij. Organisasi ini didirikan oleh Douwes Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara pada tahun 1912. Selanjutnya itu ada Budi Utomo. Budi Utomo ini didirikan kalangan terpelajar kedokteran dari priai Jawa rendahan, di mana mereka memiliki visi pendidikan sebagai kunci kemajuan. Dr. Wahidin merupakan tokoh yang melahirkan Budi Utomo. Organisasi ini berupaya meningkatkan pendidikan. Sifat anggota dari Budi Utomo ini lokal, moderat, dan aristokratis. Dr. Cipto ingin organisasi ini tidak hanya fokus pada partai politik saja, melainkan bisa menyebarkan kegiatan di seluruh Indonesia. Selanjutnya ada Taman Siswa. Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Pendidikan didirikan untuk menyiapkan rasa kebebasan dan tanggung jawab pada diri anak didik. Mereka diharapkan akan tumbuh menjadi anak yang merdeka, tetapi erat dengan budaya sendiri, menjadi putra tanah air yang setia dan bersemangat. Selanjutnya ada Sumpah Pemuda 1928. Sumpah Pemuda merupakan sumpah setia hasil rumusan Rapat Pemuda-Pemudi Indonesia atau dikenal dengan Kongres Pemuda II. Sumpah ini dibacakan pada 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda membangkitkan semangat perjuangan dalam bentuk deklarasi yang sederhana tetapi komprehensif, patriotik, dan dinamis. Di samping itu, Sumpah Pemuda telah mendorong kalangan muda untuk bersatu dengan menghilangkan segala atribut kesukuan dan kedaerahan dalam perjuangan menegakkan kemerdekaan. Selanjutnya ada Partai Nasional Indonesia.
Sasaran pokok dari Partai Nasional Indonesia atau PNI adalah mencapai kemerdekaan. Untuk itu, semangat kebangsaan perlu dipadu menjadi kekuatan nasional. PNI khususnya pimpinannya Ir Soekarno mengembangkan teori tentang nasionalisme yang bersifat anti penjajah dan anti imperialisme yang berkembang menjadi anti unsur-unsur barat. Nasionalisme yang berkembang di Indonesia disebabkan adanya kesamaan nasib, yaitu mengalami ketertindasan oleh bangsa lain. Ir Soekarno berpidato membangkitkan semangat untuk melawan imperialisme dan kolonialisme serta merebut kemerdekaan. Selanjutnya, bagian D ada organisasi Islam Pergerakan Nasional. Sarekat Islam atau SI merupakan perkumpulan pedagang Islam yang dibangun pada 1911 oleh Haji Salman Hudi. Tujuan organisasi ini ialah memajukan perdagangan Indonesia di bawah panji Islam sehingga bisa bersaing dengan pedagang barat maupun timur. SI mengalami perkembangan pesat, diantaranya karena yang pertama pedagang keturunan Tionghoa melakukan monopoli bahan batik. Yang kedua, penyebaran agama Kristen yang menjadi tantangan para Muslim. Yang ketiga, adat lama yang bertentangan dengan ajaran Islam. Selanjutnya Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta pada 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan atas dorongan muridnya dan anggota Budi Utomo. Tujuannya mengembalikan ajaran Islam sesuai dengan sunnah Rasul, memberantas kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran agama, dan memajukan ilmu agama Islam di kalangan anggotanya. Tujuan itu dicapai dengan cara mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, sosial, mendirikan masjid, dan mengusahakan penerbitan. Selanjutnya, Partai Komunis Indonesia. Partai Komunis Indonesia. Paham Marxis diperkenalkan di Indonesia oleh Haji F.M. Snevliat, orang Belanda yang tiba di Indonesia pada 1913. Pada 1914, ia mendirikan Indische Sosial Demokratische Vereniging atau ISDV. Sudah revolusi pada Oktober 1917, ISDV mengubah namanya menjadi Partai Komunis Hindia. Namun diubah lagi menjadi Partai Komunis Indonesia dan ketuanya terpilih Semaun dan Darsono menjadi wakil. Dalam perkembangannya, mereka menanamkan paham Marxis di tubuh Sarekat Islam. Akibatnya, dalam tubuh Sarekat Islam terjadi perpecahan dan terbagi menjadi sisi yang masih teguh memegang asas keislaman disebut SI Putih, dan sisi lain timbul perkembangan dengan asas Marxis disebut SI Merah. Selanjutnya, saya Fatia akan menjelaskan mengenai masa sekitar proklamasi kemerdekaan. Kekalahan Belanda pada tahun 1942 kepada Jepang merupakan akhir dari penjajahan Belanda di Indonesia. Jepang menarik hati rakyat dengan membolehkan pengibaran bendera merah putih dan menyanyikan lagu kebangsaan. Kemudian pemimpin militer di Indonesia meminta Jepang untuk kemerdekaan pada bangsa Indonesia. Dan jika tidak ditepati, maka pemimpin Indonesia akan berbalik melawan Jepang dan akhirnya saran diterima Perdana Menteri Koiso. Sidang BPUPKI pertama dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dan diketuai oleh Rajiman Widoyo-Diningrat serta diwakili oleh Hibangase Yoshio. BPUPKI memiliki tujuan saling menguntungkan bagi pihak Jepang maupun Indonesia. Kemudian BPUPKI dibubarkan pada 7 Agustus 1945 karena tugasnya yang sudah selesai. Sidang pertama BPUPKI membahas rumusan dasar negara Republik Indonesia oleh 3 tokoh utama, yaitu Muhammad Yamin, Dr. Supomo, serta Ir Soekarno. Gagasan pertama dikemukakan oleh Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 yang berisi tentang peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, gagasan dikemukakan oleh Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 yang berisi tentang persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Dan gagasan ketiga dikemukakan oleh Ir Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang berisi tentang kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Setelah sidang BPUPKI pertama dilaksanakan, belum terlihat hasil dari dasar negara
Republik Indonesia. Dibentuk Panitia 9 dengan tujuan untuk memastikan dan mendapat keputusan dari gagasan sebelumnya mengenai rumusan dasar negara. Kemudian anggota Panitia 9 yang terdiri atas Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta sebagai wakil, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Abdul Qahar, Abi Kusno, Wahid Hashim, Agus Salim, dan Alexander. Anggota Panitia 9 melakukan pertemuan tanggal 22 Juni 1945. Dan pada tanggal tersebut mereka membentuk Piagam Jakarta yang berisi tentang ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, sidang BPUPKI kedua dilaksanakan pada 10 sampai 19 Juli 1945. Agenda pada sidang kedua ialah membahas rancangan UUD, bentuk negara, pernyataan merdeka, wilayah negara, dan kewarganegaraan. Pada sidang ini terbentuk panitia perancang UUD yang diketuai Soekarno, panitia pembela tanah air oleh Abi Kusno, panitia keuangan dan perekonomian oleh Hatta. Kemudian terdapat 3 hal pokok yang harus ada pada UUD 1945, yakni pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan UUD, dan batang tubuh UUD. Selanjutnya ada sidang kedua ditutup pada 17 Juli 1945 dan BPUPKI dibubarkan pada 7 Agustus 1945 oleh pemerintahan Jepang. Sidang PPKI. PPKI dibentuk pada 9 Agustus 1945 oleh pemerintahan Jepang melalui Marsekal Muda Terauchi dan dilaksanakan dengan 3 tokoh pemimpin yaitu Dr. Rajiman Widoyodiningrat, Soekarno, dan Muhammad Hatta. Kegiatan persidangan PPKI dipimpin oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Kemudian sidang tersebut menghasilkan 3 gagasan yaitu menetapkan dan mengesahkan UUD 1945, memilih dan mengangkat Soekarni dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden, membentuk KNIP untuk membantu presiden dan wakil presiden sebelum adanya lembaga negara berdasarkan UUD 1945. Selanjutnya, saya Alifa akan melanjutkan membacakan tentang wawasan keislaman kebangsaan. Yang pertama ada pengantar. Internalisasi nilai pada Islam menjadi menarik untuk dikaji dan disebabkan karena ada 3 sebabnya. Yang pertama ada pemahaman nilai atas kebangsaan Indonesia, di mana adanya nilai yang terpisah dari nilai spiritualisme Islam. Yang kedua ada pemahaman atas ketiadaan hubungan konstruktif wawasan kebangsaan Indonesia dengan nilai spiritualisme Islam, menjadi seolah-olah bangsa Indonesia terbentuk mengikuti cara berpikir sekularisme. Yang ketiga ada pemahaman ketiadaan hubungan wawasan kebangsaan Indonesia dengan nilai religius Islam sebagai jiwa kebangsaan, menjauhkan pemahaman manusia Indonesia kini dari esensi spiritual. Historis wawasan kebangsaan Indonesia perlu diperdalam demi mengetahui hubungan dinamis spiritualisme Islam dalam wacana kebangsaan. Wacana ini mendorong timbulnya konsep wawasan kebangsaan Indonesia dari khazanah para bapak bangsa Indonesia. Tokoh yang pertama ada Mas Cokroaminoto, lahir di Ponorogo pada 16 Agustus tahun 1882 dan meninggal di Yogyakarta pada 17 Desember 1834. Beliau menuangkan pemikirannya pada buku Islam dan Sosialisme. Ia menyatakan bahwa sosialisme memiliki akar pada falsafah dan asas keagamaan. Sosialisme menurutnya ialah mencari keselamatan dunia serta akhirat. Beliau menempatkan Islam dalam ruang wacana dan juga dalam gagasan besar spiritualisme pada gerak praksis.
Ruang kebersamaan dalam sosialisme Islam ini akan mudah diamalkan dalam sikap berbangsa. Cokroaminoto juga beranggapan bahwa sosialisme dalam Islam ini tidak memandang sara atau suku, warna kulit, bahasa, negeri, ataupun benua. Tokoh yang kedua ada Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya pada 6 Juni 1901 dan wafat pada 21 Juni 1970 di Jakarta. Menurut Soekarno, Islam dipengaruhi pemikiran sosialisme Islam Cokroaminoto yang menjelaskan hubungan Islam dan semangat nasionalisme. Soekarno juga berpendapat bahwa tauhid sebagai landasan fundamental Islam. Beliau melihat Islam sebagai wujud yang rasional dan mudah dilaksanakan. Rasionalitas merupakan kunci akan kegemilangan Islam karena dari hal tersebut terbitlah ilmu wawasan pemahaman horizon manusia. Beliau juga melihat Islam sebagai sumber tumbuh kembangnya nasionalisme. Soekarno menyatakan Islam merupakan kemajuan dan Islam is progress. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sekar. Saya Hairunisa Sekarkinanti akan melanjutkan tentang Buya Hamka. Buya Hamka lahir di Sungai Batang, Sumatera Barat pada tanggal 17 Februari 1908 dan berpulang pada tanggal 24 Juli 1981 di Jakarta. Ia menjelaskan bahwa musuh yang harus dihadapi ialah penjajahan Barat yang merupakan lanjutan dari Perang Salib. Islam menjadi penggerak atas pembebasan dan atas penjajahan yang menimpa kaum muslim. Islam juga memiliki nilai universal dalam menyatukan ide nasionalisme, yaitu kesatuan ide kemerdekaan dari penjajah. Ia berpendapat kewajiban bagi tiap muslim adalah bertanah air dan iman yang melekat bersama dengan rasa cinta tanah air. Beliau menjadi penggerak peradaban bangsa dan menjadikan iman sebagai landasan untuk membebaskan negara. Menurutnya, dalam mencapai kemakmuran bersama, memiliki langkah membangun jiwa bangsa, anggota bangsa wajib menjunjung keadilan, mencapai kepuasan bersama terhadap yang esa, mencapai keselahatan yang berguna, dan hubungan interaksi yang positif. Selanjutnya, saya Aresia Tirtarini ingin melanjutkan tentang Muhammad Natsir. Muhammad Natsir lahir di Solok, Sumatera Barat pada 17 Juli 1908. Ia wafat di Jakarta pada 14 Maret 1993. Sosok Muhammad Natsir ini sangat kuat menanamkan spirit Islam dalam wawasan kebangsaan Indonesia. Ia mengatakan bahwa Islam merupakan fondasi utama dalam terbentuknya negara. Agama dan negara tidak dapat dipisahkan. Natsir mengatakan bahwa manusia wajib menjaga akal mereka agar dapat mengetahui Tuhan. Di dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan bahwa manusia wajib menjaga akalnya dan pikiran mereka dengan baik, serta disesuaikan dengan porsinya. Saat ini telah terjadi penghambatan modernisasi Islam oleh pemerintah kolonial. Menurutnya, maka dari itu saat ini benteng terkuat adalah ibadah. Terbentuknya NKRI merupakan ide dari Natsir juga. Setelah melihat adanya perpecahan bangsa akibat RIS, ia kemudian mencoba mengatasi permasalahan ini yang akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1950 terbentuklah NKRI. Next. Selanjutnya ada Syafruddin Prawira Negara. Ia lahir pada 28 Februari 1911 di Serang, Banten, dan meninggal pada 15 Februari 1989. Ia sempat menjabat sebagai Presiden RI Darurat. Menurutnya, Islam dapat menjadi jalan penengah antara perdebatan komunisme dan kapitalisme. Ia menjelaskan bahwa yang paling penting di hidup manusia adalah keadilan. Dengan bersikap adil kepada manusia lain, itu akan dapat mengindahkan hak hidup orang lain yang disebut dengan HAM. Syafruddin juga melihat pentingnya Islam dalam pembangunan ekonomi. Islam melindungi yang lemah, miskin, dan menderita. Akan tetapi perlindungan tersebut dalam batasan tertentu. Ia mengatakan bahwa membangun negeri secara Islam berarti menghindarkan diri dari kesalahan yang dibuat negara demokrasi barat dan komunis. Membangun bangsa secara Islam juga berarti mengajarkan masyarakat untuk menggunakan teknologi dan pengetahuan untuk keselamatan manusia. Saya Elsa akan menjelaskan Islam dan kebangsaan Indonesia.
Jamaluddin Al-Afghani merupakan individu yang menanamkan nilai Islam dalam melawan penindasan. Beliau mengaktualisasikan nilai Islam ke dalam bentuk praksis. Beliau juga menyatakan bahwa akal harus berjalan bersamaan dengan iman. Menurutnya, Islam seperti kekuatan pembebas dari dominasi Barat serta menegakkan kemerdekaan spiritual, intelektual, dan ekonomi. Islam memiliki gagasan universalisme yang bisa ditanamkan dan diletakkan pada konsep nasionalisme. M. Natsir menyatakan proses internalisasi Islam dalam lingkup sosiokultural bisa diterima karena Islam masuk dengan senjata jasmin yang didampingi oleh senjata rohani. Proses dehumanisasi dengan merendahkan martabat manusia dan kemanusiaan dikembalikan pada ruang sejatinya yaitu tauhid. Bertauhid menjadikan manusia berada di bawah kekuasaan dan kehendaknya. Saya Alika dan akan melanjutkan penjelasan dari Elsa. Yang pertama ada Pangeran Diponegoro pada Perang Jawa yang berlangsung dari 1825 hingga 1830. Beliau memberi gambaran nyata akan penggunaan identitas religius keislaman. Beliau juga mencukur rambutnya sebagai tanda bahwa ia menjadi santri dan menjauhi tradisi kaum bangsawan Jawa dan menggunakan Pangeran Abdul Hamid atau Abdul Hamid karena adanya kesamaan dengan Abdul Hamid I, Sultan Ottoman Turki yang memiliki gelar khalifah. Pasukan beliau sendiri memiliki simbol Bulio, Turkio, dan Arkio. Lombard menyebutkan perlawanan Diponegoro sebagai perang sabil di mana beliau didukung oleh 108 kiai, 31 orang yang bergelar haji, dan 15 syekh. Dalam perang ini, beliau mencukur gundul dan berzikir demi melancarkan penyerangan. Perlawanan umat Islam pada Belanda terjadi lagi pasca kemerdekaan, yaitu pada pertempuran Surabaya yang berlangsung pada tanggal 10 November 1945. Sebelum adanya pertempuran ini, sudah ada ketegangan antara sekutu dan pemuda. Salah satu penyulutnya ialah pengibaran bendera Belanda di Hotel Orange dan semakin menajam ketika Brigjen Walabi meninggal dunia. Ketegangan tersebut menyebabkan Jenderal Besar Sudirman meminta Sukarno untuk meminta fatwa kepada Hadaratus Syekh apakah perlawanan yang dilakukan termasuk jihad. Sehingga Hadaratus Syekh ini mengundang seluruh kiai untuk mendiskusikannya. Hasil diskusi menyatakan bahwa resolusi jihad membela kemerdekaan, yaitu memerangi kafir yang merintangi kemerdekaan ini adalah fardu ain bagi tiap Islam. Hukumnya orang meninggal dalam peperangan melawan Nica dan komplotannya adalah mati syahid. Dan hukumnya orang yang memecah persatuan sekarang ini wajib dihukum mati. Pada 30 Oktober tahun 1945, terjadi gencatan senjata antara pemuda dan sekutu dan di tengah gencatan tersebut, Brigjen Walabi meninggal dunia oleh suatu bom yang ditembakkan pada pesawatnya. Gencatan senjata tersebut berakhir dengan ultimatum dari sekutu untuk pemuda, yaitu menyerahkan senjata dan jika pada tanggal 10 November tidak diberikan, maka Surabaya akan dihabiskan oleh sekutu. Ancaman tersebut kemudian dibalaskan oleh para pemuda dan Bung Tomo turut menyuarakan perlawanan yang membuat para pemuda dan Laskar Ulama Santri membara. Konklusinya adalah Islam tidak hanya sekedar memberi gagasan, Islam juga memiliki nilai kemanusiaan dan melawan dehumanisasi, serta menjadi sumber yang membakar semangat para rakyat demi NKRI. Perjuangan Islam membuktikan bahwa Islam membangun rasa cinta tanah air, semangat ketahanan, dan manusia yang beradab. Hal tersebut menjadi bukti perjuangan Islam terhadap Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.